Halo, selamat malam, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Lebih dari 24 jam, tim SAR gabungan berkejaran dengan waktu menyelamatkan santri yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Data sementara 3 orang meninggal, sementara proses evakuasi korban lainnya tengah dilakukan dengan sangat hati-hati. Lalu bagaimana upaya para tim penyelamat agar berhasil mengeluarkan seluruh santri dari reruntuhan? Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti pertemuan sejumlah koalisi masyarakat sipil dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membahas penanganan kericuhan saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. Koalisi sipil meminta Polri segera membebaskan aktivis dan mencari 2 orang yang masih hilang. Bagaimana Polri akan merespons sejumlah desakan ini? Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Priska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang segera Sapa Indonesia Malam hari ini. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus, ya? Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Bundaran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin sore. Dan hingga saat ini tim Search and Rescue SAR masih berupaya menyelamatkan para santri yang terjebak di reruntuhan. Inilah visual udara dari bangunan Musola Ponpes Al-Khozini yang ambruk saat para santri tengah menunaikan ibadah sholat asar. Sebelum ambruk, musola ini masih dalam proses pembangunan karena kondisi bangunan yang rentan. Proses evakuasi diterapkan dengan hati-hati tanpa menggunakan alat berat sebab sejumlah santri masih terjebak reruntuhan. Tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap sejumlah korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan Ponpes yang ambruk. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya menyatakan masih ada 38 santri yang diduga terjebak di reruntuhan bangunan. Data tersebut diperoleh dari pihak pondok pesantren yang menyebut saat kejadian ada 140 orang. Sebanyak 102 orang sudah berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan pun terus berupaya membuka akses jalan untuk memudahkan proses evakuasi korban. Dan untuk menjaga kondisi korban yang berada di dalam reruntuhan, petugas juga mengirim bantuan logistik berupa air minum, makanan hingga oksigen. Patokan pada apa yang disampaikan dari pihak pondok pesantren bahwa santri pria itu ada 140 orang dan kemudian terevakuasi 102, baik itu evakuasi mandiri maupun yang dievakuasi langsung dari dalam reruntuhan bangunan. Tentunya seharusnya saat ini masih ada 38 orang. Dan itu juga masih kami konfirmasi kembali karena memang banyak juga santri-santri yang sebenarnya sudah pulang ke rumahnya. Ketua Ikatan Alumni Al-Khozini Muhammad Zainal Abidin menyatakan kegiatan sholat asar di pondok pesantren biasanya diikuti oleh 700 hingga 800 santri. Ia menyebut santri yang sholat berada di saf 1 hingga 5 dalam keadaan selamat. Sedangkan banyaknya siswa yang menjadi korban adalah mereka yang berada di saf 6 ke belakang.
full. Karena ada yang sekolah, ada yang di kamar, sehingga jumlah yang sholat asar tidak full 1.200. Ya sekitar 800-an, 700-800. Karena kan pada shop 1 sampai 5 itu selamat. Sebenarnya kan yang roboh itu di shop 5 ke belakang. Ya, memang untuk lantai 1-2 itu kan memang sudah setahun yang lalu. Ini melanjutkan tinggal atapnya saja, kepinginnya ya diselesaikan atap. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban musola ambruk yang masih terhimpit bangunan. Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan korban yang masih terjebak. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Ya, di sebelah kiri, Jess ya? Ya. Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu, Jess. Masuk. Pak Michael, taruhlah. Untuk di situ ya, bukan di sini. Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi operasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Dan untuk mengetahui kondisi terkini korban, kita simak laporan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Alfian, sejauh ini bagaimana penanganan korban luka di sana dan apakah jenazah dari korban meninggal ini sudah dijemput oleh keluarga? Ya, selamat sore, dan juga saudara. Penanganan korban luka memang terus dilakukan oleh tim medis dari RSUD Sidoarjo, Jawa Timur. Begitu, terdata ada 8 orang korban yang masih intensif mendapat perawatan dari tim medis. 8 orang ini, 6 diantaranya mengalami luka berat. Begitu, ada yang sampai diamputasi di salah satu tangannya, dan sementara 2 orang mengalami luka sedang, dan ini semuanya masih dalam perawatan intensif di ruang NICU. Sementara untuk 2 orang korban meninggal dunia, yang pertama atas nama Muhammad Masudul Haq, usia 14 tahun, beralamatkan dari Dukuh Pakis, Surabaya, yang meninggal pada tadi pagi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat, sudah diambil oleh pihak keluarga, dimakamkan di tempat asal. Kemudian korban meninggal yang kedua atas nama Muhammad Soleh, usia 22 tahun, berasal dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung, yang diperkirakan meninggal tadi sekitar 9:30 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Juga barusan sekitar pukul 5 atau setengah 6 ini sudah diambil oleh pihak keluarga dan akan segera diberangkatkan menuju Bangka Belitung dengan menggunakan pesawat. Selain itu juga ada 30 orang pasien atau korban dari robohnya gedungnya musola di Ponpes ini yang sudah dinyatakan sembuh, kemudian dapat melakukan rawat jalan, dijemput oleh keluarganya kembali ke rumah masing-masing. Radhi. Oke, Alfian, lalu dengan para korban luka maupun yang meninggal, ini apakah ada juga santunan atau bantuan dari pemerintah pusat atau dari donatur yang sudah memberikan bantuannya? Ya, Radhi, untuk terkait kejelasan santunan atau bantuan, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi.
terkait hal tersebut, yang dijanjikan adalah ini biaya pengobatan hingga sembuh maupun biaya pemulangan jenazah hingga pemakaman memang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di RSUD Notopuro, Sidoarjo, 40 orang yang dirawat di sini dan dinyatakan juga sudah pulang maupun ada yang meninggal ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Sidoarjo. Sementara di 2 rumah sakit lainnya yaitu Rumah Sakit Siti Hajar dan juga Delta Surya ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini juga para keluarga korban memang difasilitasi baik itu tempat menunggu krisis center maupun papan informasi untuk mengetahui proses evakuasi lanjutan, karena memang ini Radin dan juga saudara tidak hanya 40 korban yang sudah dirawat dinyatakan sehat pulang ataupun yang meninggal yang diurus di sini, namun ada juga beberapa kemungkinan evakuasi masih berlangsung dari TKP menuju rumah sakit, salah satunya tempat saya melaporkan saat ini, dan keluarga korban masih menunggu informasi lebih jelas terkait update dari evakuasi di TKP. Begitu Radin. Baik, Alfian Rahman melaporkan langsung dari RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk mengetahui situasi terkini evakuasi korban, kita simak laporan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Hilmi Ardiantovani di Ponpes Al-Khozini. Kita menuju ke Kika Madona. Kika, sampai sejauh mana sebenarnya proses evakuasi dan apa yang jadi prioritas evakuasi saat ini? Iya, Friska, Radhi dan juga saudara, jadi informasi yang kami terima kalau untuk prioritas evakuasi yang juga kemudian akan berlangsung pada hari ini adalah evakuasi korban, yang mana tadi kalau berdasarkan informasi dari tim SAR Kota Surabaya yang menyatakan bahwa sudah ditemukan ada 12 titik korban. Nah, namun pada saat petugas kemudian memberikan pertanyaan atau kemudian untuk mengetes respon bagaimana korban di lokasi kejadian atau di TKP, ini ada 7 orang yang tadi juga kemudian dikonfirmasi oleh Sekda Prof Jawa Timur yang sudah memberikan responnya. Sejak pagi tadi ini proses evakuasi juga masih terus berlangsung, bahkan sampai dengan malam hari ini proses evakuasi masih terus berlangsung untuk memastikan agar seluruh korban bisa dievakuasi pada hari ini. Masih data yang juga kemudian kami terima hingga saat ini juga masih di angka yang sama, yaitu sebanyak 102 orang yang juga kemudian terkonfirmasi telah terevakuasi atau telah dilakukan upaya penyelamatan. Sementara hingga saat ini juga kemudian masih dilakukan proses penyelamatan, yaitu adalah terhadap sejumlah korban yang saat ini masih berada diduga di bawah reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu saudara, tadi Kapolda Jawa Timur yang juga kemudian meninjau langsung bagaimana kondisi dari tempat kejadian perkara menyatakan bahwa untuk lokasi atau TKP ini harus dilakukan upaya sterilisasi karena untuk mengantisipasi jika adanya reruntuhan susulan yang juga kemudian dikhawatirkan nantinya akan mengganggu proses evakuasi, proses untuk kemudian melakukan upaya penyelamatan terhadap para korban yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk itu dari proses evakuasi yang juga kemudian tadi disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, ini nantinya pihak kepolisian akan juga turut memanggil ahli konstruksi yang mana untuk memastikan, karena tadi sempat ada getaran seperti itu, ada tes getaran seperti itu yang mana ini juga kemudian akan berdampak terhadap sejumlah pemukiman warga atau rumah-rumah warga yang juga kemudian menjadi kekhawatiran yang juga cukup besar, yaitu adalah pada hari ini nantinya juga kemudian akan berdampak pada sejumlah bangunan yang ada di sekitar sini. Saudara, saat ini Menteri Agama di samping saya sudah ada dan juga kemudian meninjau langsung untuk di lokasi posko informasi yang saat ini juga kemudian meninjau langsung. Kami akan berusaha untuk mendekat, namun kami akan putarkan terlebih dahulu petikan wawancara yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur berikut ini. Saat ini Menteri Agama Nasaruddin Umar sedang meninjau langsung ke Ponpes. Kita dengarkan dulu pernyataannya.
musibah yang terjadi pada sore kemarin ya. Tentu selain berdoa, kita juga memberikan bantuan yang segera diperlukan dalam rangka menyelamatkan keadaan yang ada di sini supaya bisa menjadi kondisinya lebih baik ya kan. Dan semoga santri-santri yang lain sedapat mungkin tidak terjadi trauma, sedapat mungkin bisa melanjutkan pendidikannya seperti biasa. Dan insya Allah sementara Basarnas 24 jam ini berusaha untuk menyelamatkan apa yang bisa kita selamatkan, dan yang lainnya sudah di rumah sakit dan bersama dengan Pemda Jawa Timur itu sudah diberikan berbagai macam fasilitas. Dan kami pun dari Menteri Agama ya juga bersama dengan lembaga-lembaga lain seperti Basnas dan lembaga-lembaga keuangan umat yang lain juga ikut prihatin memberikan dukungan bagaimana meringankan beban para keluarga besar yang terjadi di keadaan ini. Pak Menteri, ya. apakah sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak pondok pesantren Pak sejauh ini Pak? Ya, baru saya ketemu dengan Pak Kiainya. Ya, pertama tentu kita akan melakukan pendekatan pertama. Pendekatan pertama yang kami lakukan adalah menstabilkan emosi, ya. Bagaimana menciptakan satu kondisi yang memungkinkan semuanya kita bisa berpikir objektif ya kan, bisa berpikir positif ya. Karena kalau kita berada dalam suasana yang sangat-sangat genting itu kan nanti tidak bisa kita memberikan satu solusi yang terbaik. Jadi kami datang ke sini mendatangi ya tokoh-tokoh masyarakat sekitar, termasuk Pemda Jawa Timur ya, termasuk mengunjungi para orang tua yang korban ya. Bagaimana menerima kenyataan seperti ini sebagai sebuah musibah, dan bagi kita ini adalah suatu pelajaran. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Artinya Pak, apakah nanti yang seperti audit terhadap sejumlah pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya ini akan dilakukan kapan Pak? Mulai kapan? Kita sesegera mungkin. Ini mudah-mudahan menjadi lesson learning ya, pembelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Yaitu tadi tekad kami jangan lagi ada peristiwa yang sama terjadi di masa akan datang ya kan. Karena itu kami juga nanti akan ya sesegera mungkin kami akan melakukan pertemuan kepada pihak yang terkait ya kan. Karena kami bukan ahli bangunan, tapi nanti kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Satu lagi Bapak, ini artinya kalau tadi Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Sebanyak 21 siswa di SD Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami gejala lemas dan mual usai menyantap makan bergizi gratis. 5 siswa di antaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo untuk mendapat penanganan lebih lanjut. 5 siswa yang dilarikan ke rumah sakit saat ini tengah berada di instalasi gawat darurat untuk mendapat pengobatan. Guru Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong menyebut 21 siswa awalnya mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai mereka memakan menu MBG. Saat ini pihak sekolah dan siswa masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab utama dugaan keracunan yang dialami siswa, sementara siswa lain segera dipulangkan karena kondisinya telah membaik. Ya, 5. Itu katanya habis nyantap mie ya? Mie-nya udah bawa atau gimana sih Bu? Enggak, kami nggak bisa memastikan karena belum hasil cek lab-nya belum keluar. Yang kena gejala seperti mual-mual atau keracunan itu ada berapa? 20 siswa. Oke, ngambil ininya aja Bang, visualnya aja. Sementara itu, polisi akan memanggil sejumlah pihak terkait dugaan keracunan siswa Sekolah Dasar 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Salah satu pihak yang akan dipanggil adalah kepala sekolah dan pihak dapur yang mengantar makanan ke sekolah. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait dugaan keracunan MBG di SD Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Untuk saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah dan pengantar makanan tersebut.
Keseluruhannya ada 20 orang, yang 5 yang dirujuk ke rumah sakit, tapi ya tadi jam 12 sudah diperbolehkan pulang lagi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini siswa yang diduga mengalami keracunan pasca mengonsumsi MBG di Jakarta Timur, kita tanya ke jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Septa Yoga Janoloka. Eril, gimana kondisi kelima siswa yang tadi sempat dibawa ke IGD di Pasar Rebo? Apakah mereka sudah diizinkan pulang? Ya, Radi dan saudara, memang untuk 5 siswa yang dirujuk ke RSUD Pasar Rebo, dikatakan informasi yang kami terima sudah dibolehkan pulang sejak jam 12 siang. Dan memang 5 siswa ini dirujuk yang dimana mengalami dari mual, lalu sakit perut hingga pusing yang diduga keracunan dari MBG yang diterima pada pagi hari. Dan memang informasi yang kami terima sebelumnya bahwa yaitu sebanyak 21 siswa yang mengalami mual, lalu pusing hingga muntah. Namun memang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman terkait dengan uji lab yang sudah diambil hasil sampel-sampel yang dilakukan dari beberapa siswa, lalu kemudian juga dari makanan yang dikatakan, dan nantinya hasil lab ini akan menunjukkan terkait dengan dugaan keracunan yang terjadi pada hari ini. Dan selain itu juga memang dikatakan bahwa di SDN 01 Gedong ini dikatakan sudah melakukan MBG ini sejak bulan Agustus, namun ini merupakan pertama kalinya dari 21 siswa tersebut mengalami mual, pusing hingga sakit perut. Radi. Ya, lalu dengan hasil lab, apakah sudah ada indikasi penyebab utama keracunan terhadap para siswa ini? Ya, Radi dan saudara, memang dari PLT Kepala Sekolah SDN 01 Gedong Pasar Rebo mengatakan bahwa hingga saat ini ia masih menunggu hasil lab yang dimana sudah diberikan atau diambil dari Puskesmas lalu juga Dinas Kesehatan yang nantinya ini akan menunjukkan, Radi, dari terkait dengan dugaan keracunan yang terjadi di SDN 01 Gedong ini. Namun memang dikatakan bahwa dari beberapa siswa atau 5 siswa dikatakan yang dirujuk ini sudah kembali pulang, dan berikut merupakan dari pernyataan PLT Kepala Sekolah 01 SDN Gedong. Kemudian tidak lama ya ada indikasi, kemudian ada siswa yang muntah-muntah disusul dengan yang lain-lainnya. Seperti itu sih kira-kira. Sekitar 20, bukan sekitar ya, 21 tepatnya. Karena belum ada keluar dari statement apapun dari Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, maka pihak sekolah tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah keracunan. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Artinya bau tak sedap ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Bu, bau menyengatnya dari makanan apa, Bu, tadi? Ada mie goreng juga, ada telurnya sih sedikit. Kenapa? Kondisi anak-anaknya sekarang seperti apa? Sudah baik, sudah dibawa pulang, jadi hanya dirawat sebentar saja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Ya, Radi dan saudara, dari PLT Kepala Sekolah SDN 01 juga mengatakan bahwa salah satu indikasi penyebab baunya yaitu berasal dari mie yang dikatakan sudah pucat dan memiliki bau tidak sedap. Lalu juga hingga saat ini beberapa orang juga masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Pasar Rebo, ya, diantaranya dari pihak SPPG sendiri, lalu kemudian juga juru masak, kemudian koki, dan tadi juga sempat dari pihak sekolah yang merupakan PLT Kepala Sekolah SDN 01 Pasar Rebo. Dan hingga saat ini kita masih menunggu terkait dengan hasil pemeriksaan dan pernyataan yang nantinya akan diberikan. Namun memang untuk 5 siswa yang sebelumnya dirujuk kini sudah kembali pulang, dan kita akan menunggu dari hasil lab yang nantinya juga akan diberikan. Radi. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Septa Yoga Janoloka melaporkan langsung dari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sesaat lagi, saudara, kami akan kembali dengan informasi perbaikan dan penguatan tata kelola BGN jadi fokus utama pemerintah dalam respons insiden keracunan makan bergizi gratis serta persoalan yang ditemukan. Presiden Prabowo mengklaim kesalahan dari program MBG hanya sebesar 0,00017%. Informasinya usai jeda. Saya mohon maaf atas semua pikir dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Jadi
sebagai orang tua murid, saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola, karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini, sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Selepas kepulangannya dari lawatan ke 4 negara, Presiden Prabowo segera menggelar rapat dengan sejumlah kementerian, termasuk Badan Gizi Nasional. Dalam rapat terbatas yang digelar pada Minggu malam, Prabowo menerima perkembangan program makan bergizi gratis. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan, perkembangan mengenai perbaikan tata kelola dan manajemen di BGN turut menjadi sajian utama dalam ratas tersebut. Tentu laporan dari Menko Pangan berkenaan dengan masalah Badan Gizi Nasional yang hari ini tadi dari pagi kemudian siang juga kita melakukan rapat koordinasi untuk perbaikan terhadap tata kelola dan manajemen di Badan Gizi Nasional, termasuk penyelesaian terhadap beberapa masalah yang muncul. Perbaikan dan penguatan tata kelola BGN menjadi fokus utama pemerintah dalam merespons insiden keracunan serta persoalan yang ditemukan dalam MBG. Presiden kembali menegaskan capaian program MBG yang telah mencapai 30 juta penerima manfaat harus dengan tata kelola yang tertib. Dirinya pun mengklaim kesalahan dari program MBG kurang dari 1%. Ia juga menambahkan kini sejumlah SPPG yang bermasalah telah ditutup sementara. Kalian sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. 30 juta kita bangga. Kita risau, masih ada. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Pada Minggu siang, sejumlah menteri melaksanakan rapat koordinasi terbatas untuk menindaklanjuti keracunan massal akibat MBG yang tidak sesuai standar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapur MBG kini diwajibkan memiliki sertifikasi layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Keputusan itu diambil sebagai langkah preventif dari pemerintah agar tak terulang kembali kejadian keracunan akibat MBG. Sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus. Makanan yang diterima tidak dalam kondisi yang segar menjadi salah satu penyebab keracunan massal. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nani Esdeang, yang juga mengingatkan semua mitra MBG untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG dari hulu hingga ke hilir. Sekali lagi, saya minta para mitra untuk ikut
mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu baru dimasak di hari Rabu. Ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sotien menyatakan salah satu evaluasi yang perlu diperhatikan adalah mengenai tata kelola pembagian MBG. Tiap dapur SPPG harus bisa memastikan kondisi makanan yang diterima oleh siswa dalam kondisi layak makan. Ya, pertama tentu saja dari pertama kali MBG diselenggarakan, kita sudah ribut dengan masalah tata kelola. Tata kelola itu termasuk bukan cuma sekedar HACCP-nya saja yang mesti diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap SPPG itu punya keseragaman, ya. Jadi keseragaman dalam pengertian bahwa sudah ada di dalam dokumen BGN sendiri bahwa suhu aman itu dijaga penting, ya. Jadi suhu aman itu adalah bicara tentang keluar dari suhu kritis. Barangkali teman-teman harus tahu bahwa antara 5 sampai dengan 60 derajat Celcius kita anggap sebagai suhu kritis. Suhu kritis itu adalah suhu di mana kontaminasi bakteri bisa tumbuh, ya. Nah, itu sebabnya kenapa makanan yang akan dibagikan itu harus dalam kondisi suhu di atas 60 derajat. Pemerintah terus menegaskan bahwa keselamatan anak tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG di sejumlah daerah telah menjadi alarm bagi pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi tata kelola program MBG. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga saat ini tim Search and Rescue SAR masih berupaya menyelamatkan para santri pesantren Al-Khozini di Sidoarjo yang terjebak di reruntuhan. Kami hadirkan informasi dan perbincangannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus ya? Iya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa, nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, nak ya. Tim SAR gabungan berkejaran dengan waktu menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Sudah lebih dari 24 jam, bangunan pesantren ini ambruk ketika santri sholat asar berjamaah Senin sore. Namun kerja cepat saja tak cukup. Perlu perhitungan matang agar puing bangunan tak membahayakan nyawa yang masih terperangkap di dalamnya. Saya dan tim kita sampai sudah bawa ekskavator, bayangan kita angkat-angkatin pakai alat berat. Ternyata baru di starter aja, lendutan dari beton balok yang ini itu menunjukkan instabilitas dan bisa ambles, sedangkan banyak tanda-tanda kehidupan. Ini secara perpetual kan kita ngelihat, 11 sudah, ditambah ini sekitar 6-7. Jadi kan itu total bisa. Tapi begitu kita bilang sekian, begitu ada tanda-tanda kehidupan, kita teman-teman Basarnas maksudnya, karena kami ini dari Pemda ya ini memberikan dukungan posko, dukungan logistik, dan kelancaran dengan Polda. Bangunan pondok pesantren Al-Khozini diduga ambruk karena kegagalan konstruksi bangunan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur meminta pendampingan pemerintah jika pesantren ingin menambah bangunan. Kadang pesantren itu Mbak, karena banyaknya jumlah santri, itu kadang memang jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang
dengan tukang-tukang yang memang tidak ada perhitungan, Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan, Mbak. Jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu, Mbak. Anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal, Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri ataupun ada dana bantuan dari alumni atau kadang ya dari usahanya gitu, Mbak. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf meninjau langsung kondisi bangunan pesantren yang roboh. Gus Yahya juga memberikan penguatan kepada keluarga korban dan berdoa bersama. Penting kita konsentrasi pada penyelamatan dulu. Nanti apabila semuanya sudah emergency ya, kedaruratan ada yang sudah bisa dilewati, baru nanti bagaimana kita akan membuat langkah-langkah agar semacam bisa juga. Sudah ada sekitar 100 lebih orang telah ditemukan, 3 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban bangunan ponpes roboh, beberapa diantaranya masih dirawat di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan terkini upaya penyelamatan korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur? Kami akan bahas bersama Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Radit. Iya, saya ke Pak Muhari dulu. Pak Muhari, boleh diinformasikan data terkini yang korban yang selamat lalu juga yang meninggal berdasarkan data dari BNPB yang sudah dihimpun, Pak? Ya, berdasarkan data yang kita juga dapatkan dari Kakansar Jawa Timur dan teman-teman BPBD di daerah, per sore ini data pukul 14.00 tadi itu jumlah total korban 100 orang dengan rincian masih ada dirawat inap rumah sakit itu 26 orang, kemudian yang sudah keluar rumah sakit 70 orang, meninggal itu 3 orang atas nama Maulana Alvan Ibrahim, kemudian Muhammad Masudul Haq dan Muhammad Soleh. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit Siti Hajar itu 1 orang. Dan selain dari 100 korban ini, data Basarnas itu masih menyampaikan ada 91 orang yang masih dalam proses pencarian. Selain itu, tadi juga disampaikan ada beberapa korban yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo, RS Siti Hajar, Rumah Sakit Delta Surya, Rumah Sakit Sela Medika, dan Rumah Sakit Unair. Jadi cukup banyak dan di beberapa titik korban dari ambruknya musola di pesantren Sidoarjo ini tetap fokus kita memang dalam pencarian yang 91 orang, Mas Ray. 91, berarti masih ada 91 orang ini yang terjebak di reruntuhan ya Pak Muhari ya? Ya, data Basarnas menyebutkan demikian. Oke, baik. Nah, saya juga ingin tanyakan, kami juga sempat mendapatkan visual komunikasi interaksi antara tim penyelamat dengan beberapa korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Nah, saya ingin tahu juga dari 91 orang ini, Pak Muhari, apakah semuanya sudah terdata oleh tim SAR bahwa mereka masih ada tanda-tanda kehidupan atau masih merespons ketika diajak berkomunikasi dengan tim penyelamat? Ya, dari komunikasi dan informasi yang kita himpun dan komunikasi dengan teman-teman di lapangan, memang ketika tim pencarian dan pertolongan mencoba berkomunikasi dengan korban atau santri yang terjebak di dalam puing-puing itu masih ada respon-respon yang didapatkan. Ini sebenarnya kan peluang dan harapan bagi kita untuk bisa mempercepat upaya pencarian, tetapi
memang kendalanya seperti tadi kita lihat secara visual, lokasi ambruknya musala ini kan berada dikelilingi oleh bangunan yang juga masih ada, sehingga ketika kita memerlukan alat perangkat untuk mengungkit secara keseluruhan, karena kalau misalkan dari satu sisi itu akan mengganggu keseimbangan dari beban di tempat lain, sehingga dikhawatirkan beban ini terganggu. Kita lihat kan tadi ada 3 lapis cor-coran lantai yang kemudian menjadi satu. Nah, ini dikhawatirkan kalau misalkan ini tidak diperhitungkan secara matang, maka upaya penyelamatan nanti bisa berbalik. Nah, ini kan tentu saja tidak kita inginkan. Jadi bagaimana caranya? Tim juga mempertimbangkan untuk membawa serta ahli konstruksi untuk melihat di titik mana seharusnya kita bisa melakukan pengungkitan yang tidak kemudian menimbulkan fatalitas di tempat yang lain, Mas Radin. Baik. Pak Bupati, Pak Bandi, tadi Pak Muhari sudah bilang ini kan perlu kehati-hatian, ekstra kehati-hatian untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan, karena takutnya kalau memang mendatangkan alat berat, ini juga sudah ditegaskan oleh Pak Wagub Jawa Timur, Pak Emil Dardak juga tadi, bahwa ini takutnya mengganggu keseimbangan bangunan yang ada di sebelah-sebelahnya, sehingga malah tambah membahayakan baik korban maupun juga tim penyelamat. Nah, sejauh ini bagaimana kerjasama yang dilakukan dari Pemkab Sidoarjo maupun Pemprov maupun tim penyelamat untuk sama-sama juga ikut menyelamatkan korban tanpa mengganggu keseimbangan bangunan yang disebutkan Pak Muhari tadi, Pak Bupati? Ya. Terima kasih ya Pak Radi ya. Hari ini kita sudah semuanya berkolaborasi antara pemerintah provinsi maupun Kabupaten Sidoarjo ya. Langkah yang kita ambil, kita sudah kerjasama dengan SAR, bergabung BPD, Basarnas, TNI, Polri, Teganas, semuanya kita libatkan ya. Tadi alhamdulillah karena hari ini kita pakai visual, kita berhati-hati ya, harus berhati-hati. Tadi disampaikan masih ada 91. Ada masih 4 yang belum terselamatkan ya. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan alat-alat berat yang sudah kita siapkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Ini sudah kita siapkan, ada apresator ada 3. Nah, ini kita harus berhati-hati. Ya, mudah-mudahan kita terus berikan support dan dukungan kepada teman-teman yang ada di sana. Mudah-mudahan dia mampu untuk menyelesaikan tugas itu. Yang penting hari ini gimana 4 ini kita selamatkan dulu. Ya, setelah itu baru nanti kita gimana mekanisme kita yang kita lakukan dari teman-teman Basarnas, BPD, lah semua ini berkolaborasi bersama-sama. Tadi kita selalu menyampaikan, tadi juga ada Pak Wagub tadi pagi kita ketemu. Kita mencoba pakai alat berat, geraknya luar biasa. Nah, hari ini kita harus pakai manual untuk menyelamatkan itu. Seperti itu, Mas. Ya, ini memang perlu ekstra kehati-hatian. Tapi yang ingin saya tanyakan juga Pak Bupati, mereka korban yang masih terjebak di reruntuhan ini kan juga butuh suplai minuman, suplai makanan yang diberikan oleh tim penyelamat. Bagaimana suplai makanan dan minuman untuk santri, termasuk menyampaikan atau menyalurkan ke mereka-mereka yang masih terjebak ini, Pak? Yang alhamdulillah yang masih terjebak 3, ini kita oksigen sudah kita siapkan, juga ada pendampingan dari teknis kesehatan ya, tadi dokter-dokter semuanya, ini kita siapkan semuanya, biarkan nanti kebutuhan apapun dan segera kita cover. Tadi insya Allah semua sudah terpenuhi, tadi sudah tidak ada kekurangan lagi, karena dengan kondisi yang sulit dan susah ya, tadi ini sudah disiapkan dengan tim medis semuanya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, termasuk oksigen dan lain-lain ya. Ya. Seperti itu, Mas. Baik. Kembali ke Pak Muhari. Pak Muhari, ini kan kalau untuk secara teknik menyelamatkan korban reruntuhan bangunan seperti ini, mungkin kurang lebih tidak jauh berbeda dengan menyelamatkan korban pada saat terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya sebuah bangunan begitu ya. Nah, lebih rinci lagi Pak Muhari, mungkin juga pasti BNPB punya cara atau teknis tersendiri yang bisa diceritakan juga ataupun di-share begitu, bagaimana sebenarnya menyelamatkan para korban yang terjebak reruntuhan ini? Ya, yang pasti tim di lapangan, Basarnas seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati itu pasti punya pengalaman yang sudah sangat mumpuni untuk kasus-kasus seperti ini. Bukan merupakan kejadian yang pertama ya. Tetapi yang menjadi pertimbangan kita itu akan berbeda penanganannya ketika kita mendengar atau mengetahui ada korban yang masih hidup di dalam. Ya.
posisi korban ini tidak bisa kita pastikan posisinya pastinya ada di mana, karena itu tidak secara visual tidak bisa dilihat dari pinggir atau sudut-sudut runtuhan yang dicoba oleh tim di lapangan. Nah, ini sebenarnya yang yang pastinya menjadi pertimbangan utama bagi tim di lapangan. Berbeda kiranya ketika misalkan pada kondisi bangunan ambruk tapi tidak ada respon korban yang ada di dalam. Dan ini kalau berbeda di sini, itu respon korban itu ada beberapa orang. Tadi Pak Bupati bilang ada 4 orang yang masih harus dikejar upaya penyelamatannya. Nah, ini posisi masing-masing korban ini benar-benar harus dihitung, dan bagian mana yang harus diangkat dan bagaimana cara mengangkatnya akan sangat mempengaruhi nantinya keberhasilan upaya pencarian ini. Jadi ini sebenarnya faktor kesulitannya ada pada titik di mana kita harus memastikan bahwa nanti puing yang di atas kita angkat itu tidak malah menimbulkan cedera atau fatalitas bagi korban yang kita tahu itu masih hidup, Mas Radit. Ya, Pak Muhari, tanpa bermaksud untuk mendesak, untuk memburu-burui mereka yang mencoba menyelamatkan korban begitu ya, yang sekarang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tapi saya ingin tanya juga, biasanya dalam teknis penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan semua korban? Ya, tim SAR kita tidak hanya punya pengalaman di dalam negeri ya. Tim SAR ini juga sudah pernah kita kirim ke Turki, ke Myanmar untuk penyelamatan bencana gempa. Ini rata-rata untuk golden time normalnya itu 3 kali 24 jam tanpa minum. Tetapi ada pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa extend bahkan sampai 7 kali 24 jam. Jadi ini sudah berjalan 24 jam, selama kita masih bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan, itu kita masih bisa make sure bahwa yang bersangkutan masih dalam kondisi baik. Dan ini juga ada respon yang seperti apa, apakah responnya kemudian masih sama dengan respon pada saat pertama disapa dan seterusnya. Ini tim di lapangan punya penilaian berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Artinya kita masih sangat optimis pada fase-fase golden period ini kita bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa benar-benar memastikan bahwa puing bisa kita angkat, tapi santri yang terjebak bisa kita jamin tidak akan terdampak, kita jamin keselamatannya tidak terdampak dari puing yang kita singkirkan. Kira-kira seperti itu, Mas Redi. Ya, dan kami percaya juga semua tim penyelamat saat ini simultan gitu, tidak berhenti untuk terus melakukan upaya penyelamatan, tentu saja dengan prinsip kehati-hatian supaya tidak lagi jatuh korban. Nah, selanjutnya saya ingin beranjak kepada pertanyaan soal kepada Pak Bupati ya, saya soal berapa banyak sebenarnya ada pesantren yang ada di Sidoarjo dan bagaimana inspeksi terhadap bangunan-bangunan yang ada di pesantren-pesantren di Sidoarjo. Saya akan tanyakan hal itu Pak Bupati, tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Saudara, sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada informasi juga dari Menteri Agama yang mengunjungi lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini pasca ambruknya salah satu bangunan. Kedatangan Menteri Agama juga sekaligus memberikan dukungan kepada anggota keluarga korban yang masih menunggu kabar kondisi keluarga mereka. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kementerian Agama akan melakukan perbaikan aturan terkait pembangunan pondok pesantren. Menak kembali mengingatkan bahwa pembangunan madrasah dan pesantren harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya juga memberikan dukungan moral kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar dari kondisi anggota keluarga mereka. Untuk proses evakuasi, Menteri Agama menyerahkan sepenuhnya ke tim SAR gabungan. Jadi kami datang ke sini mendatangi ya tokoh-tokoh masyarakat sekitar, termasuk pemuda Jawa Timur ya, termasuk mengunjungi para orang tua yang korban ya. Bagaimana menerima kenyataan seperti ini sebagai sebuah musibah, dan bagi kita ini adalah suatu pelajaran. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya
sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Bupati Sidoarjo, Pak Subandi, bahwa berapa banyak yang pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, Pak Bupati, dan bagaimana upaya inspeksi juga terhadap bangunan-bangunan yang masih berdiri di Sidoarjo, terutama untuk pondok-pondok pesantren. Terima kasih. Tadi kita punya kurang lebih ada 137 pondok ya. Terkait tadi ada pertanyaan gimana sudah sesuai atau belum ya, tentu kita koreksi bersama. Coba nanti akan kita cek bersama manakala pondok-pondok ini yang masih izinnya belum lengkap dan lain. Karena mohon maaf, pondok ini mestinya izin semua sudah lengkap semuanya. Karena nanti bantuan itu kalau tidak ada izin dan lain tidak mungkin bisa pemerintah berikan bantuan. Maupun provinsi, pusat, kabupaten. Nah ini persyaratannya seperti itu. Oke, persyaratannya seperti itu. Nah, tadi juga saya sempat ada informasi begitu yang kami tampilkan juga sebenarnya di berita di Kompas TV, bahwa untuk mendirikan pesantren ini sebenarnya butuh biaya yang besar, terutama untuk hire arsitek gitu ya. Nah, alih-alih menggandeng arsitek, mereka dengan biaya yang cukup besar, mereka agak keberatan. Nah, mereka minta juga untuk ada pendampingan dari pemerintah setempat atau pemerintah kabupaten bisa memberikan saran ataupun masukan untuk mendirikan bangunan yang layak begitu kira-kira. Dari PMK sendiri ada pendampingan selama ini untuk mendirikan pesantren-pesantren, pondok-pondok ini? Jadi gini Mas Radi ya, jadi kita sebagai ya, kita kepingin investasi di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini terus tumbuh ya. Dalam arti gimana untuk pembangunan gedung dan lain, kita ini sudah kerjasama dengan pihak ITS ya. Jadi tidak perlu kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dengan lantai 1, 2, 3 nanti konsultannya tinggi dan lain. Ini semua insya Allah kita sebagai pimpinan daerah selalu mengupper itu. Karena kita sudah kerjasama dengan ITS, ya tentunya memberikan kemudahan. Biarkan nanti demi keselamatan, keamanan, ini betul-betul terjaga dengan standar struktur bangunan yang dimiliki sesuai dengan perizinan yang ada. Lah harapan kita semuanya pondok pesantren yang besar-besar, barangkali ada bangun yang baru, kita sebagai pimpinan daerah sangat welcome karena kita sudah kerjasama dengan ITS, biarkan nanti struktur bangunan itu sesuai dengan progres dan perizinan yang ada. Seperti itu Mas. Jadi tidak ada kekhawatiran. Kita selalu backup itu terkait masalah perizinan, terus konsultan, perencanaan dan lain. Karena sudah ada kerjasama dengan ITS, insya Allah itu sudah bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah saya kembali ke teknis evakuasi ke Pak Muhari. Tadi Pak Muhari mengatakan bahwa bangunan sebelahnya ketika alat berat datang ini kan bergerak begitu ya. Ini juga dikhawatirkan malah membahayakan begitu. Sebenarnya teknisnya untuk menghindari bangunan di sebelah-sebelahnya ini untuk mengganggu proses evakuasi, bagaimana Pak Muhari? Ya, ada beberapa opsi sebenarnya ya. Ada dengan menarik secara keteknikan gitu ya, tidak ada caranya, ada perhitungannya. Lantai-lantai yang ambruk di bawah secara lateral, tetapi ini membutuhkan space atau ruang yang cukup untuk itu. Sedangkan kita lihat ini kan dikelilingi oleh bangunan yang sebenarnya menjadi penyambung ya. Si musala ini kan kalau kita lihat dari gambar visual itu disambungkan ke bangunan di sebelah-sebelah. Nah ini menjadi tantangan secara teknis yang cukup kompleks sebenarnya. Apakah kemudian bangunan di sebelah itu juga perlu biasanya kalau di tempat lain, kalau misalkan memang kondisi itu dibutuhkan, maka perlu di bangunan di samping itu juga didemolis ya, pastikan bahwa alat berat memiliki ruang untuk melakukan pengungkitan atau pengangkatan atau penggeseran dari bangunan yang akan diangkat. Nah, hal seperti ini menjadi opsi di lapangan. Makanya tadi kami mendapatkan kabar bahwa Basarnas juga menggandeng ahli struktur yang sangat diperlukan sebenarnya, supaya
upaya untuk mengangkat puing ini secara ruang bagi alat perangkat dan prasarana atau alat berat di lapangan itu memungkinkan untuk bisa leluasa, sehingga opsi yang bisa kita ambil itu bisa lebih banyak gitu Mas Radi. Jadi tidak kemungkinan itu nanti tergantung pada penilaian tim yang di lapangan. Jadi memang semuanya nanti tergantung pada penilaian tim. Artinya kalau proses evakuasi seperti ini, area di sekitar pondok pesantren harus clear ya Pak Muhari ya? Maksudnya dari warga begitu? Seharusnya demikian, karena ini juga kalau kita melihat struktur bangunannya bukan termasuk well engineered structure ya, artinya bukan bangunan yang memang didesain secara khusus, secara arsitektur yang baik sehingga bisa menjamin nggak akan runtuh kalau ada gerakan-gerakan yang kemudian mengganggu kestabilan bangunan itu. Baik. Juga tadi khawatirkan gitu Mas Redi. Baik. Terakhir saya ke Pak Bupati, Pak Subandi. Saya mendengar juga ada informasi dari posko begitu di sana bahwa banyak keluarga yang sebenarnya tidak sabar ingin mengetahui kabar dari keluarga mereka yang masih diduga tertimbun di runtuhan bangunan. Nah, ada nggak upaya juga dari Pemkab untuk menenangkan pihak keluarga ini di posko gitu supaya mereka juga bisa diberikan pengertian bahwa proses evakuasi ini tidak mudah sebenarnya, Pak Bupati? Terima kasih Mas Radi. Tadi kita sudah menyiapkan di sana tempat untuk ruang tunggu ya. Ini termasuk kita juga sudah menyiapkan warung untuk orang-orang yang nunggu sudah kita siapkan semuanya. Ruang tunggu sudah kita siapkan, terus terkait masalah pendataan sudah kita siapkan ya. Biarkan dari keluarga santri ini dia juga tidak rasa dengan anaknya yang belum ketemu dan lain, ini tidak sampai cemas dan lain, ini semuanya sudah kita lakukan, ada pendampingan kesehatan, semua kita lakukan. Jadi alhamdulillah kita dari Dinkes, pihak rumah sakit untuk pendampingan kepada keluarga-keluarga yang hari ini masih belum ketemu 91 orang. Tapi semuanya makan, semua kita sudah buka warung di sana semua. Jadi alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Tinggal namanya musibah ya pasti nangis dan lain. Cuma semua bisa terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Dan yang kedua Mas Radi, berarti yang selama ini di Badu rumah sakit semuanya ini kita bagi berdua. Rumah sakit yang punya rumah sakit umum ini pembiayaan semua adalah ditanggung oleh Pemda melalui BTT ya. Yang terkait masalah rumah sakit swasta ini ditanggung Bugub, kita sudah ada pembagian. Jadi alhamdulillah tidak ada kekhawatiran bahwa kehadiran pemerintah daerah ini adalah sangat membantu korban yang ada di Pondok Pesantren Al-Gojini. Seperti itu Bapak. Baik, kita sangat apresiasi respons dari Pemkab Sidoarjo juga yang terus secara simultan membantu juga tim penyelamat, lalu juga memberikan pemahaman kepada pihak keluarga bahwa evakuasi ini perlu kehati-hatian ekstra begitu supaya tidak muncul korban baru. Begitupun juga dengan tim penyelamat dari BPBD dan tim gabungan, tim SAR begitu ya, dari Damkar juga saya lihat ada terlibat di sana. Semoga kita berdoa semua berjalan lancar evakuasinya dan ada 91 orang yang masih tertimbun tadi, santri bisa segera diselamatkan oleh tim penyelamat. Baik, terima kasih Pak Muhari, Pak Subandi, Pak Bupati telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam yang akan kami hadirkan, yakni soal pertemuan Kapolri atau bertemu Kapolri maksud kami. Koalisi masyarakat sipil meminta sejumlah aktivis yang ditangkap pasca kericuhan unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September lalu dibebaskan. Kami punya ulasannya sesaat lagi, dipandu rekan saya Priska Clarissa. Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Polri segera merespons tuntutan pembebasan sejumlah aktivis yang ditangkap pasca kericuhan unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September lalu. Desakan ini disampaikan dalam forum pertemuan Kapolri dengan Koalisi Masyarakat Sipil. Dalam pertemuan Senin malam tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta polisi membebaskan sejumlah aktivis, termasuk Del Pedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation. Aktivis Syahdan Hussein, admin Gejayan memanggil, dan beberapa aktivis lain juga ikut ditahan polisi hingga saat ini. Koalisi Masyarakat Sipil meminta Kapolri mengabulkan penangguhan penahanan karena menjamin sejumlah aktivis tersebut tak bertindak kriminal.
kami menjamin bahwa mereka adalah para aktivis yang memperjuangkan demokrasi, termasuk reformasi Polri, dan tidak terlibat di dalam berbagai tindakan kriminal. Kami telah mengajukan surat penangguhan penahanan dan kami mendesak jajaran pimpinan Polri untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau restoratif justice. Kapolri Jenderal Listio Sigit menerima masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk perbaikan institusi Polri. Terkait desakan pembebasan aktivis, Kapolri bilang akan memilah mana yang akan diproses hukum dan mana yang akan diberikan penangguhan atau restoratif justice. Kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyebut 2 orang masih hilang pasca unjuk rasa akhir Agustus lalu. 2 orang yang hilang bernama Reno dan Farhan. Menurut keluarga, mereka terakhir terlihat pada 29 Agustus di sekitar Makobrimob Kuitang, Jakarta. Kontras mendesak pihak polisian untuk bisa menyelidiki secara transparan kasus orang hilang ini. 2 orang masih hilang, teman-teman, Reno Syaputra Dewo dan juga Muhammad Farhan Hamid, yang setiap hari keluarganya menanti kabar di mana mereka berada. Terakhir mereka terlihat tanggal 29 Agustus di lokasi Makobrimob Kuitang, dan saya juga sampaikan kepada jajaran kepolisian bahwa ini juga bisa menjadi tugas dari kepolisian supaya trauma masa lalu itu tidak terjadi soal penghilangan paksa. Kita akan bahas lebih dalam terkait sejumlah desakan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Kapolri, terutama terkait pembebasan aktivis dan pencarian 2 orang yang hilang, bersama Komisioner Kompolnas Khairul Anam dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam, Mas Anam. Selamat malam, apa Selamat kabar? Malam, kabar baik. Selamat malam juga, Bang Usman. Selamat malam, Friska. Selamat malam, Bung Anam. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Usman. Apa yang hasil desakan, apa feedback dari Kapolri terhadap desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil agar aktivis ini segera dibebaskan dan juga yang hilang segera ditemukan? Kalau dari feedback yang disampaikan oleh Kapolri, seperti tadi juga diinformasikan di dalam intro program ini, Kapolri berjanji akan memilah-milah kasus-kasus yang masuk di dalam kepolisian, khususnya para aktivis yang ditangkap dan ditahan, untuk dibedakan mana yang misalnya bisa ditangguhkan, mana yang diproses hukum. Saya kira penangguhan penahanan itu sesuatu yang tidak menghentikan proses hukum, karena itu kami sangat sekali lagi mendesak agar mereka dibebaskan. Oke, tadi kan kita sudah dengar pernyataan Kapolri, tapi feedback yang kami maksud pada saat bertemu, apa ada lagi yang disampaikan Kapolri terhadap Koalisi Masyarakat Sipil soal duduk perkara kasus ini misalnya, strukturnya sebenarnya seperti apa sih? Konstruksi kasusnya, Mas Usman, kalau dari pihak Polri, versinya Polri? Ya, kalau dari pihak versinya Polri, misalnya ada sejumlah unggahan dari misalnya Gejayan Memanggil atau Lokat Karu, dan juga Blok Politik Pelajar, serta Aliansi Mahasiswa Penggugat, yang menurut mereka digolongkan sebagai penghasutan untuk melakukan kekerasan. Kalau kita periksa unggahan-unggahan itu, sebagian mungkin terkesan tidak patut ya. Tetapi saya kira yang dilakukan oleh mereka sebenarnya adalah unggahan berisi pernyataan-pernyataan yang sifatnya alegoris gitu. Misalnya, pukul mundur kepolisian di sekitarmu. Tentu bukan berarti pukul dalam arti secara fisik kepada manusia Polri-nya, tetapi lebih kepada alegori tentang gerakan protes melawan represi polisi gitu. Ya. Lalu yang kedua juga kalau kita lihat ada ungkapan yang mungkin dengan menggunakan bahasa yang katakanlah tidak sopan gitu, tetapi kan itu juga tidak berarti bahwa itu adalah tindakan kriminal. Kalaupun dipandang tidak etis, saya kira dalam pertemuan kemarin juga kami sampaikan, ya kenapa tidak diedukasi gitu, kenapa tidak cukup dimintai keterangan saja. Misalnya
karena alasan pekerjaan atau karena alasan kemanusiaan atau karena alasan pendidikan seperti sejumlah anak-anak atau siswa yang masih ditahan hari ini tapi belum dibebaskan sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dan juga terancam diberi sanksi. Kami juga ingin memastikan bahwa tindakan kepolisian tidak terkesan seperti memburu para aktivis, apalagi dengan cara-cara yang justru menunjukkan pemolisian yang otoriter, misalnya dengan melakukan penyitaan terhadap buku-buku yang dianggap berhubungan dengan tindakan mereka saat demonstrasi, misalnya buku-buku tentang Marxisme atau anarkisme dan seterusnya. Dan saya kira kemarin juga kami menyampaikan bahwa sebaiknya Polri tidak lagi menggunakan istilah anarkis atau anarkistis atau anarkisme di dalam pemolisian yang mereka lakukan. Sebab anarkisme itu tidak identik dengan kekerasan. Pemahaman bahwa tindakan anarkistis adalah tindakan kekerasan itu adalah pemahaman yang keliru secara konseptual. Nah, kami ingatkan bahwa pihak kepolisian dapat ditertawakan oleh para intelektual seperti sejarawan Anhar Gonggong atau yang lain kalau terus menggunakan istilah itu akan memberikan Polri tidak profesional. Jadi sebaiknya jangan sampai ada penyitaan buku lagi dan sebaiknya proses hukum ini benar-benar didasarkan pada bukti-bukti tentang misalnya keterlibatan mereka di dalam kekerasan. Kalau tidak ada sebaiknya lepaskan. Gitu. Oke, kalau dari sisinya Mas Anam, menyambung tadi yang Mas Usman, apakah ada penegakan hukum yang otoriter dalam penanganan kasus aktivis? Iya, sebelumnya begini, pertemuan kemarin itu menurut saya pertemuan yang sangat bagus ya. Artinya memang Pak Kapolri sendiri mendengarkan langsung, tidak hanya Pak Kapolri, tapi jajaran pejabat utama Mabes Polri, termasuk juga Polda-Polda mendengarkan langsung apa yang terjadi. Dan kritik di lapangan, temuan-temuan di lapangan juga disampaikan. Saya kira itu sesuatu yang sangat baik ya. Didengarkan langsung dan teman-teman punya ruang untuk ngomong itu secara independen. Tapi betul, memang follow up-nya apa? Kan begitu. After itu apa? Saya kira memang harus ada pertemuan berikutnya. Kalau kemarin Pak Kapolri sendiri misalnya menyebutkan ya ini harus dipilah mana yang bisa diproses, mana yang enggak. Saya kira mana yang bisa diproses, mana yang enggak, harus melibatkan juga masyarakat sipil. Karena salah satu kritiknya misalnya ajakan untuk aksi misalnya. Kan kalau ajakan untuk aksi itu kan dalam koridor hak asasi manusia, yaitu sah, itu legal. Misalnya begitulah, mana yang memang bisa diproses, mana yang tidak, saya kira harus ada pertemuan. Jadi tidak hanya diputuskan oleh kepolisian, tapi juga bisa dicek semuanya. Oh ini nggak bisa. Yang mana yang kekerasan, yang mana ajakan, yang mana ide dan sebagainya, sehingga aksi itu yang memang bagian dari kebebasan berekspresi ya dijaga. Kan tugasnya kepolisian itu kan menjaga dan melindungi orang yang menyuarakan, yang berekspresi. Itu. Nah, kayak gitu harus dipilah. Nah, siapa yang memilah? Saya kira pertemuan kedua atau ketiga nanti itu bagian dari itu. Jadi ada proses yang simultan. Kalau kemarin banyak kritik ya, ayo mana yang bisa terus, mana yang tidak dan sebagainya. Tapi saya kira satu dimensi yang gede begini, ini kan kebebasan berekspresi. Ini juga menyehatkan demokrasi kita. Juga termasuk menyehatkan kepolisian. Saya kira duduk bersama untuk bikin understanding antara masyarakat dengan kepolisian jadi sangat penting. Mana batasan kebebasan ekspresi, mana yang tidak, mana yang bisa diproses, mana yang tidak. Iya. Kalau dari Mas Usman, sebenarnya kalau dari koalisi masyarakat sipil, apakah sudah ada gambaran memilah mana yang memang masuk kebebasan berekspresi, mana yang bisa diproses masuk ranah pidana? Gimana Mas Usman? Ya, misalnya yang berkembang dalam diskusi kemarin, Bung Ijul dari PBHI menjelaskan tentang keterlibatan anggota intelijen tempur atau anggota militer dari kavaleri misalnya yang jelas-jelas ada di lokasi dan terlibat di dalam aksi kerusuhan itu. Tetapi itu justru berhenti, dibebaskan dan tidak ada proses hukum lebih lanjut. Sementara aktivis seperti Sahdan Hussein atau yang terakhir
Fahrul Rozi atau Paul di Jogja misalnya, atau Faiz Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang dalam pekan ini juga diliput di dalam majalah Tempo mengalami pemeriksaan dan seterusnya, bahkan padahal dia tidak melakukan kekerasan sama sekali, dia tidak terlibat di dalam katakanlah membakar fasilitas DPRD atau fasilitas gedung pemerintahan gitu. Kalaupun ada yang kesannya melakukan kekerasan, lebih banyak didasarkan pada unggahan-unggahan di ranah digital. Nah, katakanlah di ranah digital itu ada hal-hal yang sifatnya tidak etis gitu, seperti bahasa-bahasa yang kurang patut gitu. Tapi apakah itu berarti memang tergolong ke dalam tindakan kriminal, dan apakah tindakan itu memang layak untuk diperlakukan penahanan misalnya, harus ditahan gitu kan? Biasanya kan penahanan itu hanya untuk kejahatan-kejahatan yang tidak ringan gitu, yang memang membuka potensi bagi orangnya untuk melakukan tindakan itu kembali, untuk mengulangi perbuatannya atau melarikan diri atau menghilangkan bukti gitu. Jadi hal-hal yang kemarin kita bahas tuh adalah semacam paradoks gitu. Di satu sisi ada keterlibatan anggota militer dibiarkan, tapi ada anggota organisasi masyarakat sipil malah ditahan gitu. Ini kan kesannya menyalahkan aktivis, padahal kalau mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi, mestinya pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta. Tidak mungkin polisi misalnya membongkar keterlibatan anggota militer atau anggota sendiri atau anggota intelijen gitu tanpa ada tim gabungan pencari fakta. Itu juga yang kami tekankan, supaya kepolisian tidak terkesan sebagai sumber segala masalah, padahal sumber segala masalahnya ada pemerintah dan di DPR, yaitu kebijakan-kebijakan yang pro elit dan kurang berpihak pada rakyat dalam soal pajak, dalam soal tenaga kerjaan dan seterusnya gitu. Paradoks ini dilihat juga kah oleh Kompolnas, dan bagaimana pula untuk kasus aktivis yang hilang menurut Kompolnas? Usai jeda di Sapa Indonesia Malam kami kembali. Sapa Indonesia Malam masih kembali membahas sejumlah desakan koalisi masyarakat sipil terhadap Kapolri, terutama terkait pembebasan aktivis dan pencarian 2 orang yang masih hilang. Bersama Komisioner Kompolnas Khoirul Anam dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Saya ke Cak Anam dulu. Jadi kalau bicara soal tadi yang disampaikan Mas Usman, apa iya kalau Kompolnas melihat ada paradoks dalam penanganan kasus demo kemarin? Iya, salah satu yang paling penting yang tadi Bung Usman bilang, bahwa ada Ijul juga bilang bahwa ada karakter, pola yang ada dalam aksi itu, dia sebutin badannya tegap dan sebagainya. Dan juga mendorong agar memang ada tim investigasi independen. Saya juga kemarin ngomong pentingnya untuk membentuk tim investigasi independen sehingga melihatnya secara menyeluruh gitu ya. Jangan sampai misalnya ini aktivis yang memang berhari-hari aksi memperjuangkan demokrasi dan sebagainya, ya terus yang lain malah dibiarkan misalnya begitu. Nah, makanya pentingnya untuk secara objektif melihat ini semua ya tim independen itu. Karena kalau kepolisian sendiri pasti karena kewenangannya terbatas nggak bisa masuk ke sana. Jadi penting untuk tim Siapa aja investigasi. tuh yang semestinya ada di tim independen kalau menurut Kompolnas? Iya, publik lah. Yang memiliki pengetahuan soal hak asasi manusia, yang memiliki rekam jejak bagus independensinya, yang memiliki kemampuan juga melakukan investigasi. Bung Usman misalnya punya pengalaman di kasus Munir dan berbagai kasus yang lain, bisa terlibat di situ. Saya kira tim independen jadi kata kunci untuk melihat proses aksi tanggal 25 sampai tanggal 31, 12 itu penting untuk dilihat. Karena polanya memang memungkinkan oleh orang-orang gini, kalau saya menyebutnya ini aksi tidak lazim gitu ya. Lihat polanya dan sebagainya, apalagi di publik juga sudah ada yang ditangkap sendiri oleh Brimob dan sebagainya. Makanya menjernihkan itu ya tim independen ini, tim investigasi independen penting untuk dibuat. Itu satu. Yang kedua soal orang hilang. Tadi saya juga berkomunikasi dengan Polda ya soal bagaimana update orang hilang. Ya. Yang pasti semua rekam jejak digitalnya sedang ditelusurin. Terus ada beberapa titik yang memang didatengin tapi belum ketemu orangnya. Karena memang ada yang juga rekam jejak digitalnya itu macam-macam gitu. Macam-macam saya tidak bisa ngomong ya. Tapi yang paling penting
kita harus memastikan bahwa 2 orang ini selamat kondisinya. Ya, Dan itu belum bisa dipastikan sampai sekarang kondisi. Segera ketemu sama anggota keluarganya. Lah, saran saya memang ya kita harus terima kasih ke teman-teman Kontras, LBH dan sebagainya yang membuka posko itu. Sehingga kalau siapapun dia, Farhan, Reno atau siapapun yang nantinya, ya kalau nggak mau di kepolisian, ya silakan datang ke mereka juga biar bisa koordinasi. Ya. Okay. Cari tempat yang paling nyaman, cari tempat yang paling aman, silakan berkoordinasi sehingga kepolisian juga bisa memastikan prosesnya dengan baik. Ya. Nah, kami Kompolnas juga memastikan itu. Tadi sore saya juga ngobrol dengan timnya, apa update yang paling penting. Jadi di beberapa titik sudah dikunjungin. Tapi belum ada petunjuk sampai sekarang? Atau udah ada? Petunjuknya sudah ada, ditelusurin di lapangan, tapi belum ketemu. Oh, oke. Nah, kalau dari Bung Usman dan kawan-kawan, soal Reno dan Farhan sudah ada petunjuknya? Dan menunjukkan kondisinya dalam kondisi selamat, itu udah ada belum, Bung Usman? Nah, ini yang saya kira masih belum berani kami pastikan nasib dan keberadaan mereka. Yang pasti ada beberapa saksi yang memang pernah melihat mereka ada di lokasi, termasuk terluka, mendatangi posko medis, dan kemudian kembali lagi ke lokasi protes, bahkan kembali lagi meminta pertolongan medis, sampai akhirnya ada yang melihatnya digotong dalam kondisi luka. Nah, kita memang sulit memastikan ini ada di mana masalahnya ini. Apakah memang ada misalnya tindakan berlebihan yang mengakibatkan mereka katakanlah meninggal dunia di lokasi, lalu disembunyikan, atau ada sebab lain, mungkin seperti kemarin kan juga ada kasus Bima yang ternyata di Malang itu. Yang pasti kami sangat khawatir karena ini sudah 1 bulan lamanya dan kami khawatir sekali tentang nasib dan keberadaan dari Reno maupun juga dari Farhan tidak bisa ditemukan. Ini yang sangat kami khawatirkan. Bahkan kemarin kami mohon sekali kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia untuk membantu mencari keberadaan mereka dan nasib mereka saat ini itu seperti apa. Karena keluarganya sangat menanti mereka untuk pulang gitu. Iya, 1 bulan soalnya Janam. Kita menunggu ini dan belum ada jejak sama sekali sampai sekarang. Kalau tadi sore, karena kami mantau ini ya, gimana prosesnya, kami juga komunikasi dengan teman-teman Kontras. Tadi sore kami komunikasi dengan Polda itu memang rekam jejak digitalnya sudah ditelusurin. Titik-titik mana juga didatengin. Lah, cuman memang belum ketemu. Seperti yang tadi Janam bilang. Saya nggak bisa ngomong lebih lengkap, tapi proses itu ada. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Bung Usman, penting untuk segera memastikan bagaimana kondisi dari kedua orang ini, gitu. Dan bagaimana pula penanganan ke keluarganya? Karena kan pasti sekarang yang paling khawatir adalah keluarganya, kerabatnya, apapun kondisinya, begitu itu yang ditunggu. Keluarganya pasti khawatir dan kita semua juga pasti khawatir. Jadi semakin cepat ditemukan, ya semakin cepat dapat kabar dan informasinya semakin bagus. Tadi kami juga tekankan itu. Tapi mereka jelasin ya, dia rekam jejak digitalnya semua ditelusuri. Apa yang jadi kesulitannya? Kalau rekam jejak digitalnya sudah ada, petunjuk-petunjuk ada, tapi nggak ada sama Ketika dicek di lokasinya berbeda. Ketika dicek di lokasinya ternyata bukan orangnya. Itu kondisinya. Ya, 2 orang ini ditelusurin sampai juga di luar DKI. Gitu. Oke, nah kalau dari Bung Usman, jadi kan ada 2 sekarang harus diselesaikan. 1 aktivis yang masih ditahan, yang kedua juga Reno dan Farhan masih belum ditemukan. Apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat? Artinya tim independen ini siapa-siapa saja yang bisa terlibat agar 2 persoalan besar ini bisa segera dituntaskan, Bung Usman? Ya, pertama selain Reno dan misalnya Farhan yang masih hilang, ada satu lagi Farhan yang juga sangat penting, yaitu Farhan Indra Setiawan. Ini pelajar kelas 12 dari SMA Negeri 62 Jakarta. Dia sudah ditahan sekitar 3 minggu dan sebenarnya dia hanya ikut demonstrasi dan dia tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pencurian atau penjarahan. Tapi hingga hari ini tidak bisa mengikuti sekolah. Dan saya juga dalam kesempatan ini saya ingin memohon
kepada pihak sekolah SMA Negeri 62 untuk tidak memberhentikan Farhan. Sekaligus juga saya mohon sekali lagi kepada Pak Kapolda, Pak Asep, Pak Wakapolda, Pak Dekananto untuk membebaskan Farhan Indra Setiawan atau menangguhkan penahanannya. Saya bersedia untuk menjadi pengacaranya, untuk mendampingi proses hukum selanjutnya seandainya itu diperlukan. Dan yang kedua mengenai tim gabungan pencari fakta atau tim gabungan independen pencari fakta itu betul-betul sangat dibutuhkan. Kemarin Presiden menyampaikan pidato di depan acara Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan bahwa mereka yang saat ini ditahan adalah perusuh dan mereka bukan aktivis, atau mereka yang melakukan kerusuhan itu dimaksudkan untuk mengadu domba. Saya mengerti maksudnya Presiden adalah mereka yang merusuh bukanlah aktivis, tetapi konteks pernyataan Presiden itu harus diluruskan. Kalau tidak, ia akan menyesatkan. Misalnya begini, kami ini sedang memperjuangkan pembebasan para aktivis yang ditahan. Ya. Lalu kalau Presiden mengatakan bahwa yang ditahan itu adalah bukan aktivis, sementara menurut kami adalah aktivis, ini akan menyesatkan. Sementara tuduhan Presiden bahwa ada terorisme, ada makar, ada jaringan koruptor, itu tidak diikuti dengan tim gabungan pencari fakta. Harusnya Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta. Dan kalau mau membentuk komisi reformasi Polri, harusnya komisi reformasi sektor keamanan. Jadi bukan hanya Polri, tapi juga badan-badan keamanan lainnya, termasuk keamanan luar negeri dalam hal ini, misalnya TNI, atau di dalamnya Badan Intelijen Keamanan, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, terutama karena ada anggotanya yang terlibat. Apa benar keterlibatan itu? Siapa saja yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab, ini harus dibongkar. Jadi keluarga korban berhak tahu kebenaran di balik peristiwa ini. Masyarakat Indonesia juga berhak tahu ujungnya ini apa sih, sih sebenarnya terjadi di balik kerusuhan itu. Mustahil masyarakat biasa bisa mengorganisir diri, membakar gedung-gedung pemerintahan. Mustahil misalnya masyarakat bisa berani berkumpul di tengah malam, dini hari, menyerang misalnya rumah Menteri Keuangan. Jadi saya kira itu yang harus diungkapkan, kebenaran peristiwa itu apa sebenarnya. Termasuk juga tadi diluruskan, perlu pemerintah, dalam hal ini Presiden meluruskan bahwa yang di dalam itu bukan aktivis, agar tidak jadi mispersepsi lagi. Saya kira sebaiknya diluruskan. Saya khawatir Presiden tim mencari fakta itu yang paling objektif. Saya setuju dengan Usman bahwa memang melihat semua problem ini, ya ayo kita tim independen pencari fakta ini segera dibentuk sehingga kita tahu apa yang terjadi. Biar kita bisa belajar dari situ, gitu. Jadi dengan, dan jangan sampai ada yang merasa ada yang ditutupi. Iya dong. Atau tebang pilih, ada paradoks yang salah ya harus dihukum, direformasi dan lain sebagainya, gitu. Jadi ya jawabannya biar ini menyeluruh, nggak sepenggal-penggal. Memang tim independen pencari fakta itu jadi jawaban. Itu menurut kami, dan saya setuju dengan Usman. Bung Usman, sebenarnya kalau dari Koalisi Masyarakat Sipil mendorong langsung nggak ke Kapolri? Misalnya deadline-nya kapan yang dibutuhkan tim gabungan pencari fakta ini, tim independen ini kapan harusnya dibuat dalam waktu segera? Itu bukan Kapolri kali ya, itu Presiden. Oh, Presiden, dan juga termasuk juga Polri pertemuan berikutnya dengan Koalisi Masyarakat Sipil soal ini, Bung Usman. Ya, untuk yang ke Kapolri, setelah pertemuan kemarin, Kapolri langsung menunjuk Kabareskrim untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin untuk membicarakan kasus-kasus yang menyangkut penahanan para aktivis, baik itu yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat maupun juga yang masih berstatus pelajar. Kabareskrim kemarin juga menyampaikan bahwa dari 900 lebih orang yang ditangkap, yang berstatus tersangka, sekitar 600-an orang yang masih ditahan. Dan Kabareskrim kemarin mengatakan semua anak-anak atau semua orang yang ditahan yang berusia di bawah 18 tahun sudah dilepaskan. Nah, kemarin saya juga ingin menyampaikan bahwa apakah benar semua pelajar sudah dibebaskan. Itu sangat penting karena sampai hari ini saya masih mendengar Farhan Indra Setiawan, pelajar SMA Negeri 62, belum dibebaskan. Nah, ini saya kira perlu tindak lanjut ya, kalau bisa ya pekan ini pertemuan dengan Kabareskrim, dengan Kapolda Metro atau dengan Kapolda di wilayah lain, daerah istimewa Yogyakarta atau di Jawa Timur atau di Jawa di mana terjadi juga penangkapan. Saya ingin sekali pertemuan kemarin bukan sekedar simbolisme, bukan sekedar pertemuan yang
sekali lalu tidak selesai lagi gitu, ada. tidak ada follow up-nya. Yang terakhir adalah tim gabungan pencari fakta ini harus harus dibentuk segera, dan saya menyesalkan pernyataan Menko atau pernyataan pemerintah yang membatalkan tim gabungan pencari fakta itu hanya menyerahkan kepada 6 lembaga nasional hak asasi manusia, karena lembaga itu sudah sedari awal membatasi diri dengan mengatakan penyelidikannya bersifat non pro justisia. Nah itu akan sangat sulit mengharapkan sebuah fakta-fakta kebenaran yang utuh tentang mana peristiwa terjadi dan mengapa itu terjadi. Terakhir, Kompolnas bagaimana mendesak Polri segera bertemu lagi dengan koalisi masyarakat sipil, termasuk tim gabungan independennya jadi dibentuk lah semestinya setelah dibilang batal oleh pemerintah. Singkat saja. Iya, kemarin waktu pas selesai acara itu kami pas waktu jalan bersama keluar dari ruangan sempat ngobrol singkat sama Pak Kapolri. Beliau bilang nih harus ada follow up pertemuan lagi dengan rekan-rekan. Saya bilang bagus Pak, biar lebih konkret. Salah satunya juga soal permintaan teman-teman itu, soal pembebasan, soal penangguhan dan sebagainya. Termasuk juga soal yang 2 orang hilang yang belum diketemukan. Dan beliau juga segera aja gitu. Dan pertemuannya nggak kayak kemarin kayak seminar gitu, tapi pertemuan yang lebih fokus gitu. Oke, ini memang harus segera ya agar bisa segera terang perkaranya, segera tuntas juga. Terima kasih Mas Anam, Cak Anam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Usman sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Kami akan kembali dengan sorotan sesaat lagi. Saudara, musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Bundaran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin sore dan proses evakuasi serta pencarian korban masih terus berlangsung hingga Selasa malam. Ini adalah visual udara yang terbaru dari lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Proses evakuasi masih terus dilakukan. Pihak keluarga korban juga masih menunggu informasi terbaru dari anggota keluarganya yang masih dicari oleh tim penyelamat. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban musola ambruk yang masih terimpit bangunan. Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan 2 korban yang masih terjebak. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jess ya? Ya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi ekstradisi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Menteri Agama mengunjungi lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini pasca ambruknya salah satu bangunan. Kedatangan Menteri Agama juga sekaligus memberikan dukungan kepada anggota keluarga korban yang masih menunggu kabar kondisi keluarga mereka. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kementerian Agama akan melakukan perbaikan aturan terkait pembangunan di pondok pesantren. Menak kembali mengingatkan pembangunan madrasah dan pesantren harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk proses evakuasi, Menteri Agama menyerahkan sepenuhnya ke tim SAR gabungan.
Posko Kemenak ya. Jadi kami datang ke sini mendatangi ya tokoh-tokoh masyarakat sekitar, termasuk pemuda Jawa Timur ya, termasuk mengunjungi para orang tua yang korban ya. Bagaimana menerima kenyataan seperti ini sebagai sebuah musibah, dan bagi kita ini adalah suatu pelajaran. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Dan informasi tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radhi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.